Manusia diciptakan oleh Allah, diberi kekuatan namanya an-nafsun natiqah, kekuatan berpikir. Kekuatan apa? Berpikir. Ada di dimag. Dimag itu otak. Makanya otak ini isinya setrum elektrik, jutaan elektrik. Kalau kita lagi berpikir, insinyur lagi berpikir bagaimana bangun masjid, dengan tekun itu nyala semua elektriknya. Betul-betul otak yang dijalankan. Insinyur lagi menggambar masjid, gambar bangunan, gambar jalan tol, itu betul-betul elektrik. Filosof lagi berpikir, sudah itu dalam rangka mencari kebenaran ilmiah. Di tengah bagian tengah kita ini memiliki namanya kibdah, apa? Lever kita di tengah. Di situ isinya hawa nafsu. Isinya apa? Ghadabiyah dan syahwatiyah. Nafsu ghadabiyah, saya harus jadi DPR, saya harus jadi kepala, saya harus jadi ketua, harus jadi pemimpin, harus jadi imam, komandan, harus jadi presiden, gubernur, bupati. Di mana tempatnya itu? Nafsu ghadabiyah. Tempatnya di kibdah namanya. Di liver, tengah, bagian tengah. Kedua, nafsu syahwatiyah. Saya harus hidup nyaman, enak, kaya, rumah banyak, mobil banyak, perusahaan banyak, duit banyak. Apalagi yang banyak, apalagi? Sepakat kalau ngomong itu, sepakat semuanya. Muttafaq alaih. Walhasil ingin hidup enak, nikmat, tidur enak, kendaraan enak, makan enak, pakaian bagus, duit banyak. Namanya nafsu syahwatiyah. Tapi kalau nafsu ghadabiyah tadi, niatnya baik, caranya baik, tujuannya ibtigha amardatillah, saya harus jadi bupati, jadi ketua, caranya baik, niatnya baik. Kalau saya jadi bupati, Bekasi akan saya bangun, saya berantas kemiskinan, saya berantas kebodohan, jalan-jalan saya perbaiki semuanya, anti korupsi, bebas korupsi. Misalkan niatnya begitu. Tujuannya jadi bupati bukan cari kekayaan, tapi ibtigha amardatillah, apa? Mencari ridho. Maka nafsu ghadabiyahnya ganti namanya himmah, apa? Jadi himmah itu adanya di kibdah, adanya himmah, hasrat, kemauan, cita-cita adanya di kibdah, di lever. Saya nggak mau kalah. Dia sukses, saya harus sukses. Dia pintar, harus pintar. Tetangga lulus, saya harus lulus. Ini himmah namanya. Kalau niatnya baik, itu ya, caranya pun baik, tujuannya baik. Nabi Muhammad Rasulullah SAW orang yang himmahnya besar. Islam harus menang. Pernah dilobi oleh pamannya Abu Thalib, Muhammad berhenti dulu dakwahnya, kamu tuh akan dibunuh Muhammad, kamu tuh akan dibunuh oleh Abu Jahal CS, berhenti dulu deh sementara belum aman, kalau udah aman boleh dakwah lagi lah. Kalau sama gimana? Kalau sama kamu terancam, berhenti dulu, langsung berhenti itu sampean. Nabi jawabnya, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika duna. Saya tidak akan berhenti sampai Islam menang. Gitu enggak kira-kira? Kita begitu enggak kira-kira? Kita begitu enggak? Berhenti dulu dakwahnya, kamu terancam akan dibunuh kamu itu. Gimana? Berhenti apa jawabnya begitu? Ya, Nabi Muhammad jawabnya gitu. Makanya kesuksesan seseorang dari hasrat yang besar. Bung Karno himmahnya besar, Ki Haji Hasyim Asy'ari himmahnya besar, Wali Songo himmahnya besar. Islam harus menang di Nusantara ini. Wali Songo, Hasyim Asy'ari, NU harus besar. Begitu pula kayak yang lain lah, sama lah. Ormas yang lain pun sama.
Muhammadun qaimun lillahi dhu himami, Muhammadun khatamun lirrusli kullihim, Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammad qaimun lillah, tegak bersama Allah, karena Allah, dhu himamin, yang mempunyai himmah besar, hasrat besar, cita-cita besar, kemauan besar. Itu munculnya dari nafsu ghadabiyah yang ada di liver, yang dengan niat baik dan tujuan baik dan cara yang baik. Namanya apa? Himmah. Yang kedua, nafsu syahwatiyah. Saya harus kaya. Niat saya, kalau saya kaya, anak-anak yang punya potensi cerdas saya sekolahkan sampai pintar. Fakir miskin saya bantu semuanya. Masjid saya bangun semuanya jelek-jelek. Pesantren saya bangun. Niat saya kalau saya kaya. Cara cari kekayaannya benar. Tujuan utamanya lillahi ta'ala. Maka nafsu syahwatiyahnya ganti namanya azimah. Apa? Yang keras apa? Kalau tadi himmah, sekarang ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu, fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Kebesaran makarim, keagungan azaim harus diraih dengan azimah. Maka kita harus punya himmah yang besar, azimah yang besar. Siap? Alhamdulillah. Itu namanya jihad. Di situ namanya jihad, di situ bukan bom, bukan. Jihad itu jihad punya tekad yang kuat, hasrat yang tinggi, yang bernilai lillahi ta'ala, kemauan yang besar dengan cara yang baik, niat yang benar, tujuannya baik lillahi ta'ala. Itu namanya jihad, namanya itu. Udah. Jadi di dalam liver itu isinya hasrat, cita-cita, kemauan, keinginan. Kalau sukses senang, kalau nggak sukses sedih. Kalau ada yang ngancam takut, kalau ada kesusahan minder, gembira, sedih, takut, cinta, benci. Ada semua di liver, di hawa nafsu adanya. Cinta, benci, gembira, sedih, takut, berani, adanya di mana? Adanya di mana? Di liver, kibdah. Nah, itu ringkasnya gitu, ringkasnya. Kalau mau rinci ya 2 tahun kuliah 4 semester ini. Sudah tadi akal, nafsu an-natiqah. Yang kedua sudah nafsu ghadabiyah, nafsu syahwatiyah. Di paling dalam, yang paling bawah, yang paling dalam, kita punya qalbu. Punya apa? Qalbu ini tempatnya iman, ihsan, takwa, sabar, taubat, bersyukur, ridho, qanaah, zuhud, khasyatullah. Sudah isinya begitu belum? Hatinya Bapak, hatinya ente udah isinya itu belum? Kok nggak jawab? Ente hatinya isinya itu belum? Iman, ihsan, taubat, wara', zuhud, tawakal, ridho, syukur, sabar, mahabbah, ukhuwah, husnudzon. Sudah itu belum isinya? Belum. Oh, kalau belum isinya berarti lawannya isinya hasud, dengki, sombong, takabur, fitnah, suudzon, adawa, permusuhan, baghdho, kebencian, gitu. Iya. sama dengan saya, berarti sama. Nah, dalam bulan puasa ini mari kita usahakan belajar mengisi hati kita dengan hal-hal yang munjiat, hal-hal yang menyelamatkan kita. Buang hal-hal yang muhlikat, yang mencelakakan kita. Mari hati kita pertama kali diisi dengan ihsan, dengan iman dulu, dengan iman. Pak,
Iman itu kalau kita betul-betul beriman, jangan katanya. Ente percaya ada Tuhan, percaya Allah ahadun somadun lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, maha tunggal, maha satu, nggak punya bapak, nggak punya anak. Kata siapa? Kata guru saya. Salah. Kata siapa? Yang benar kata siapa? Kata siapa? Kata saya. Itu yang namanya beriman, namanya percaya. Percaya dalam hati kita sendiri. Kata siapa? Allah ada satu, maha qadir, maha sami' basir. Kata siapa? Kata saya percaya itu. Bukan kata guru, bukan. Pertama kalinya kata guru, pertama kali kata orang tua. Waktu kecil kita dikenalkan dengan Allah, kan itu ya, oleh ibu dan ayah. Tapi kalau dia dewasa begini, tidak boleh selamanya katanya, harus kata saya. Namanya aja iman, akidah, keyakinan. Kalau nggak dari kata saya, iman apa enggak berarti itu? Yakin apa enggak? Dan sekarang sudah, saya tanya, saya ulang ini. Percaya tidak ada Tuhan, yakin tidak, namanya Allah, Maha Satu, kata siapa? Iya gitu. Iya, keyakinan saya itu. Keyakinan saya itu. Bukan kata orang tua, bukan kata guru, bukan kata kiai. Memang pertama kali dikenalkan waktu kecil, tak betul tamyiz oleh ayah ibu ya. Allah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, masya Allah, insya Allah, Allahu Akbar. Sejak kecil kita tahu dari ayah, dari ibu. Tapi kalau udah tua begini, harus kata sendiri. Masih kata bapak ibu kiai. Percaya tidak bahwa Muhammad itu Rasulullah? Kata siapa? Percaya tidak bahwa Quran itu wahyu kitabullah? Percaya tidak? Kata siapa? Percaya tidak kepada malaikat, para malaikat? Kata siapa? Percaya tidak pada hari akhirat nanti ada surga dan neraka, ada pahala dan siksa? Percaya tidak? Kata siapa? Percaya tidak ada qada qadar minallah, khairihi wa syarrihi minallah, baik buruk yang menentukan Allah? Percaya tidak? Kata siapa? Itu. Ayo kita tingkatkan iman kita. Jangan selamanya katanya. Saya itu yakin itu kok, gitu. Allah ada, saya yakin. Muhammad Rasulullah, saya yakin. Malaikat itu ada, saya yakin. Quran itu wahyu, saya yakin itu. Gitu loh. Ayo kita naikkan, kita tingkatkan kelas kita, gitu ya. Sehingga kalau sudah imannya seperti itu, kita akan merasakan halawatul iman, manisnya, indahnya beriman.